Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Yuliantika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batam. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pembelajaran pada modul 3.1 bersama dengan fasilitator PGP Angkatan 11 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Trisno Widodo SPD SD MPD, dan pengajar praktik PGP Angkatan 11 Kecamatan Blado Kabupaten Batam, Bapak Agus Soim SPD SD. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Atau dalam bahasa Inggrisnya, teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang mendasar atau utama. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal ini yang paling mendasar yang perlu dipelajari terkait etika. Etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain nilai kebajikan, dasar dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan selalu bertanggung jawab. Sehingga saat dasar pengambilan keputusan sudah dikuasai, maka permasalahan apapun akan mudah dan terarah dalam menemukan solusi permasalahan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan yang terakhir, prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Ketika prinsip ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut, tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai. Maka, kita mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran dengan menanamkan prinsip-prinsip etika setiap aspek pengajaran dan pengambilan keputusan. Hal ini berarti tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membimbing murid dalam memahami integritas, tanggung jawab, dan kepedulian. Melalui kepatuhan yang saya ambil dan sikap yang saya tunjukkan, saya memberikan contoh nyata tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Adapun kutipannya yaitu Education is the art of making man ethical, yang artinya pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dari George William Friedrich Hegel. Kutipan Hegel ini
menggarisbawahi bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk karakter etis. Dalam modul ini, kita belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai dan prinsip etika. Menghubungkan kutipan ini dengan modul, saya melihat bahwa proses pembelajaran bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mempersiapkan individu untuk membuat keputusan yang etis dan bijaksana. Ini berarti bahwa pendidikan harus mencakup pembelajaran tentang bagaimana bertindak dengan integritas dan keadilan, bukan hanya tentang keterampilan akademis. Kegiatan selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka. Filosofi Ki Hajar Dewantoro menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan potensi individu. Sementara Pratap Triloka menekankan keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan tanggung jawab. Keduanya mengajarkan bahwa pertimbangan kebutuhan individu serta nilai-nilai yang lebih luas memastikan bahwa kepatuhan tersebut adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang kedua, pengaruh nilai pada prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang kita anut mempengaruhi prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika nilai utama Anda adalah keadilan, maka keputusan yang diambil akan lebih condong untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Nilai-nilai seperti integritas dan empati juga mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kaitannya materi pengambilan keputusan dan coaching. Materi pengambilan keputusan memberikan kerangka kerja untuk analisis dan evaluasi keputusan. Sedangkan coaching membantu dengan memberikan umpan balik dan perspektif tambahan. Coaching dapat mengidentifikasi efektivitas keputusan dan membantu mengatasi pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Yang keempat, pengaruh aspek sosial emosional guru pada pengambilan keputusan. Guru yang menyadari dan mengelola aspek sosial emosional mereka akan membuat keputusan yang lebih empatik dan adil, khususnya dalam dilema etika. Kesadaran emosional membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan siswa dan teman sejawat. Poin 5 ada studi kasus dan nilai pendidik. Studi kasus moral dan etika berkaitan dengan nilai-nilai pendidik karena mereka menguji penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etis dipraktikkan dalam situasi nyata dan menilai komitmen pendidik terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Poin 6, dampak pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan semua anggota komunitas ini dan memastikan bahwa keputusan mendukung tujuan pendidikan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Poin ketujuh, tantangan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Tantangan termasuk resistensi terhadap perubahan, perbedaan pendapat, dan tekanan dari berbagai pihak. Perubahan paradigma di lingkungan kita bisa mempengaruhi bagaimana dilema etika dihadapi dan diatasi dengan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Poin ke-8, pengaruh pengambilan keputusan terhadap pembelajaran murid. Keputusan yang tepat memastikan bahwa metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi murid-murid. Ini membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan memerdekakan mendukung pencapaian individu siswa. Poin ke-9, pengaruh keputusan pemimpin terhadap murid. Kebutuhan pemimpin mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid dengan menentukan kebijakan pendidikan,
dukungan yang diberikan, dan arah pengembangan keputusan. Keputusan yang baik akan membantu menciptakan kesempatan yang lebih baik pula dan mendukung perkembangan murid secara optimal. Poin ke-10, kesimpulan dari modul dan keterikatannya. Modul ini memperdalam pemahaman tentang pengambilan keputusan etis serta prinsip-prinsip dan paradigma yang mendasarinya. Ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya yang menekankan pentingnya nilai-nilai dan prinsip dan membuat keputusan yang adil dan efektif. Poin ke-11, pemahaman konsep dan kejutan. Memahami konsep seperti dilema etika, paradigma, prinsip, dan langkah pengujian keputusan memberikan wawasan baru tentang kompleksitas pengambilan keputusan. Beberapa aspek seperti kedalaman analisis dan penerapan prinsip mungkin lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya. Poin 12, pengalaman sebelumnya dan perbedaan. Sebelum mempelajari modul ini, pengalaman dalam pengambilan keputusan moral mungkin kurang terstruktur. Modul ini memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis dan mengevaluasi dan membuat keputusan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip etis. Poin ke-13, dampak dan perubahan setelah mempelajari konsep. Mempelajari konsep ini telah memberikan dampak dalam pendekatan yang lebih luas dan sistematis dan reflektif. Dalam pengambilan keputusan ini, mempengaruhi cara saya membuat keputusan dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari. Poin yang terakhir, pentingnya topik modul. Modul ini sangat penting karena membantu memahami bagaimana prinsip dan nilai mempengaruhi pengambilan keputusan, baik sebagai individu ataupun pemimpin. Hal ini mendukung pembuatan keputusan yang lebih etis dan berdampak positif dalam kehidupan, konteks pendidikan, dan manajemen. Sekian, terima kasih. Demikian semoga pemaparan ini dapat menginspirasi dan salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.